Halo teman-teman, kita kembali bertemu lagi dalam video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Golongan 2 di kelas 04 SAKM 004 E1 Akuntansi di Universitas Pamulang. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Laskar John Ragule. Halo, perkenalkan saya Melinda Safitri. Perkenalkan, nama saya Lavia Krisopna. Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Perkenalkan, saya Martia Nurnoviana. Perkenalkan, nama saya Maslina. Video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pasar modal. Teman-teman sejauh ini ada yang tahu nggak apa itu pasar modal? Nah, teman-teman belum ada yang tahu kan? Penasaran kan? Nah, daripada penasaran, kita tonton ya video ini sampai akhir. Yuk, let's go! Pengertian pasar modal. Pasar modal atau dapat disebut juga bursa efek merupakan suatu pasar perdagangan dana jangka panjang yang berupa obligasi atau saham. Dana yang ditawarkan dalam pasar modal itu berbentuk surat berharga atau sekuritas atau efek yang memiliki jatuh tempo lebih. Lanjut, tujuan dan fungsi pasar modal. Tujuan yang pertama, mengumpulkan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasil atau labanya. Kemudian, fungsi daripada pasar modal, yang pertama, untuk menambah modal usaha perusahaan. Yang kedua, untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, untuk sarana peningkatan produksi. Yang keempat, untuk meningkatkan dan menciptakan tenaga kerja. Halo, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis pasar modal. Jadi jenis-jenis pasar modal itu ada dua teman-teman. Nah, satu itu ada perdana, satu lagi ada sekunder. Jadi yang pertama ini pasar perdana atau primary market. Itu adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Merupakan tempat terjadi transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan pada efek tersebut. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya kita juga perlu mengetahui manfaat dari pasar modal. Nah, dalam manfaat pasar modal terbagi dua, itu ada manfaat bagi emiten dan ada manfaat bagi investor. Manfaat bagi emiten, jumlah dana yang sanggup dihimpun berjumlah besar, dan ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, 1, dana tersebut sanggup diterima sekaligus pada ketika pasar perdana selesai. Kedua, itu tidak ada konvenat sehingga administrasi sanggup lebih besar dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Ketiga, itu solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki gambaran perusahaan. Nah, kalau dalam posisi manfaat bagi investor, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi, di mana memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Di sini saya akan membahas mekanisme transaksi perdagangan efek. Yang pertama, seorang investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening pada salah satu perusahaan efek. Yang kedua, investor melakukan order kepada broker. Order ini dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor broker atau dapat pula melalui sarana komunikasi. Yang ketiga, trader setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker yang berada di dalam lantai bursa atau floor trader. Yang keempat, floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem JETS dan dapat dipantau
dengan baik oleh floor trader, petugas broker, dan investor. Yang kelima, pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem JADS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JADS sebagai transaksi yang telah terjadi atau done. Yang keenam, penyelesaian transaksi atau settlement tahap akhir ini dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut statement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindahan bukuan, dan lain-lain, sehingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi. Terima kasih. Jenis-jenis instrumen pasar modal itu pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya ada saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi dari derivatif itu sendiri untuk melindungi nilai investasi dari resiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga di pasar modal. Yang terakhir ada ETF atau Exchange Traded Fund. Itu adalah instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana namun tidak dijual di bursa efek, tidak melalui manajer investasi, sehingga ETF berupa pergabungan antara unsur pengelolaan dana seperti reksadana tapi mekanismenya seperti saham. Perdagangan dibagi menjadi 3 segmen pasar. Yang pertama ada regular trading. Nah, pasar ini yang biasanya dipilih oleh investor untuk memperoleh harga yang terbaik karena harga pada pasar reguler biasanya dibentuk sesuai dengan mekanisme pasar. Yang kedua ada non-regular trading. Biasanya dipilih oleh investor yang ingin membeli dan menjual efek dalam jumlah dan harga yang sesuai dengan keinginan mereka. Non-regular trading itu ada 4, antara lain yang pertama ada block trading, yaitu perdagangan dengan jumlah besar antar sesama anggota bursa. Yang kedua ada crossing, yaitu perdagangan tutup sendiri. Yang ketiga ada forex board, yaitu perdagangan antara pemodal asing dengan negosiasi langsung. Yang keempat ada outlot, yaitu perdagangan untuk saham di bawah harga standar lotnya. Pertama udah, kedua udah, sekarang yang ketiga ada cash trading. Cash trading adalah perdagangan dengan maksud negosiasi langsung untuk persyaratan tunai dan penyerahan segera. Jenis perdagangan ini dilakukan hanya oleh anggota bursa yang gagal melaksanakan penyerahan efek pada pasar reguler dan non-reguler. Pada pasar ini biasanya dilaksanakan dengan prinsip pembayaran dan penerimaan seketika atau langsung. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan dari kami mengenai pasar modal. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu pasar modal? Nah, semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami dan sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya.